Micilgers bawa Twente imbangi MU di Old Trafford. Bek timnas Indonesia, Micilgers tampil solid di lini pertahanan FC Twente dalam laga melawan MU di ajang Europa League. Bermain di Old Trafford, sejatinya MU tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Namun, Micilgers cukup tangguh untuk membendung serangan MU. Dikutip dari SofaScore, bek berusia 23 tahun itu mencatatkan 92% umpan sukses, 8 sapuan, 2 intercept, serta 4 tackle sukses. Dengan catatan statistik itu, WhoScored pun memberikan Micilgers nilai 7,0, mengalahkan Lisandro Martinez. Tak hanya itu, dia juga memenangkan 3 duel, salah satunya duel dengan Kobbie Mainoo yang dibuat tersungkur di dalam kotak penalti di menit akhir pertandingan. Andai Arab Saudi melakukan ini, mungkin PAS tidak akan debut saat lawan Arab Saudi kemarin. Ya, menurut aturan AFC, pendaftaran pemain untuk laga melawan Arab Saudi dilakukan sebulan sebelum pertandingan. Namun, AFC akhirnya mengizinkan PAS untuk didaftarkan belakangan setelah bernegosiasi dengan PSSI. Negosiasi tersebut membuahkan hasil dan PAS bisa main meski sebenarnya pendaftaran pemain sudah lewat, kata Arya dalam kanal YouTube-nya. Menariknya, Arab Saudi sejatinya bisa saja membatalkan proses pendaftaran PAS di skuad timnas Indonesia. Menurut Arya, PAS bisa saja batal melakoni debutnya jika Arab Saudi melayangkan komplain di FIFA dan AFC. Arab Saudi menganggap kehadiran PAS tidak akan menjadi sebuah masalah. Ternyata justru kehadiran PAS membuat malapetaka bagi Arab Saudi. Respon berkelas Rizky Ridho tentang kedatangan Micilgers di skuad timnas Indonesia. Ya, Rizky Ridho mengaku tak masalah dengan kehadiran Micilgers yang akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Tak berbicara soal persaingan, Ridho justru menilai pemain FC Twente itu akan berdampak baik untuk lini belakang squad tim Garuda. Ya, saya tahu Micilgers pemain bagus, ini bagus untuk timnas Indonesia. Bagus juga untuk saya belajar lebih baik lagi apa yang bisa saya ambil dari dia. Selama ini saya juga curi-curi ilmu dari pemain yang bagus di Indonesia. Apa yang bisa saya ambil itu bukan suatu masalah bagi saya, tapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik ke depannya, ujar Rizky Ridho. Jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Micilgers bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada yang bawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Ya, itulah yang dikatakan Erick Thohir. Jangan tanyakan jiwa nasionalisme mereka. Seperti Micilgers, kemana-mana ia selalu membawa dan membentangkan bendera merah putih. Saat melawan Heerenveen di pesawat menuju Manchester dan saat di Stadion Old Trafford, sang pemain murah senyum ini seakan-akan menunjukkan rasa bangga dengan sang merah putih. Mereka anak bangsa juga dan pulang ke Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Mereka bukan orang asing yang membela timnas Indonesia. Mereka juga punya darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka. So, mari kita selalu dukung mereka dan timnas agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tolak timnas Indonesia, Jayden Oosterwolde resmi gabung Fenerbahce. Pemain asal Belanda yang sebelumnya menolak dinaturalisasi itu pindah klub dari Parma ke Fenerbahce. Jayden bergabung dengan Fenerbahce seharga 6 juta euro dari Parma. Dia menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027. Sebagai catatan, Jayden merupakan seorang pemain asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. PSSI pun nyatanya pernah menghubungi bek kiri berusia 21 tahun itu untuk membela timnas Indonesia. Selain Indonesia, Jayden juga memiliki darah Suriname. Ia mengaku mendapatkan penawaran dari kedua negara tersebut namun menolaknya. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu waktu, saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih timnas Indonesia, itu Jayden. Namun demikian, pemain kelahiran Zwolle 26 April 2001 ini menolaknya. Sebabnya sederhana, yaitu karena dia ingin membela timnas Belanda. Tinggi Suwon akhirnya angkat bicara soal Pratama Arhan. Ya, meski Arhan jarang dimainkan, tapi Suwon FC menawari perpanjangan kontrak. Namun sayangnya, meski ditawari kontrak baru, Arhan jarang dimainkan. Usut punya usut, salah satu petinggi Suwon FC akhirnya buka suara mengenai situasi Pratama Arhan. Petinggi yang tidak disebutkan namanya ini secara belak-belakan mengungkapkan alasan mengapa Arhan jarang dimainkan oleh pelatih Kim Yung Jong. Berdasarkan skill, Pratama Arhan masih agak kurang untuk bersaing di pentas teratas Liga Korea Selatan. Saya rasa ia akan cukup kompetitif di K-League 2, kata petinggi Suwon FC tersebut, seperti kutip dari Sport G. Gimana sob menurut kalian? Mending pulang main di Indonesia atau bertahan? Tapi sayangnya beredar kabar kalau Arhan sudah janji sama mertua 10 tahun jadi pemain abroad. Dikritik habis-habisan oleh para pembenci, Shin Tae-yong bilang begini,
Ya, program naturalisasi PSSI ini kembali hangat setelah banyak publik figur yang mengkritik program tersebut. Tolong sekarang melihat sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita mampu lolos Piala Dunia, secara otomatis sepak bola kita semakin besar. Kami bisa menjadi tim paling kuat di Asia, ujar Sintayong. Memang jika kita bisa lolos Piala Dunia, bukan hanya Indonesia yang akan dikenal dunia, namun pemain-pemain kita juga bahkan dilirik dan diincar klub-klub besar di Eropa. Gimana sob menurut kalian? Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand didesak untuk pulang ke tanah air usai tak kunjung mendapatkan menit bermain di Oxford United. Desakan ini datang dari banyak pecinta sepak bola tanah air usai Oxford United melakoni laga kontra Bristol City di lanjutan Championship 2024-2025. Pada pertandingan tersebut, Marcelino Ferdinand urung dimainkan oleh pelatih Oxford. Tak hanya itu saja, nama ex jebolan Persebaya Surabaya ini bahkan tak masuk dalam skuad. Padahal Marcelino Ferdinand sendiri sudah bergabung dengan Oxford United sejak Agustus lalu dan tidak berada dalam kondisi cedera. Gimana sob menurut kalian? Pulang ke Indonesia atau tetap bertahan di Eropa?